Amsal 14 ayat 9. Orang bodoh mencemoohkan korban tebusan, tetapi orang jujur saling menunjukkan kebaikan. Selamat pagi Ibu Bapak, Saudara, anggota jemaat dan simpatisan GKI Taman Majapahit Semarang. Bagaimana kabar Anda pada pagi hari ini? Semoga hati kita diliputi dengan kegembiraan, sukacita, dan damai sejahtera untuk menyambut berkat yang baru yang Tuhan sediakan di hari yang baru ini. Ibu Bapak, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, banyak orang menempatkan kata bodoh berlawanan dengan kata pandai atau pintar atau cerdas. Anak yang bodoh dikatakan sebagai anak-anak yang tidak dapat memperoleh nilai-nilai yang terbaik dan baik di sekolah, di kelas masing-masing. Tetapi anak yang pandai, anak yang pintar, anak yang cerdas dikatakan sebagai anak-anak yang memperoleh nilai-nilai yang baik ketika raport dibagikan. Anggapan yang umum ini rupa-rupanya mau mengatakan bahwa istilah bodoh sangat berkaitan erat dengan kemampuan berpikir seseorang. Kalau kemampuannya rendah, tidak mampu mencerna materi pelajaran yang ia terima, seseorang akan dikatakan sebagai bodoh. Tetapi kalau seorang anak menyerap materi-materi yang guru berikan di sekolah dengan baik, dengan mudahnya kemudian menuangkan dalam jawaban untuk soal-soal ujian atau soal-soal ulangan, maka anak tersebut dikatakan smart, cerdas, pandai, pintar. Ibu Bapak, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, penulis kitab Amsal ternyata tidak menempatkan kata bodoh sebagai lawan kata pandai atau pintar. Penulis kitab Amsal justru menempatkan lawan dari kata bodoh, yaitu jujur. Orang yang bodoh bukanlah orang yang jujur. Dan itu berarti Ibu Bapak, Saudara yang terkasih, di dalam perspektif, cara pandang, sudut pandang penulis kitab Amsal, bodoh bukan dikategorikan dalam hal kemampuan berpikir. Bodoh justru disematkan dalam karakter, sifat yang dimiliki oleh seseorang. Sebab lawan dari kata bodoh adalah jujur. Jujur berkaitan erat dengan sifat atau karakter dasar seseorang. Dan Ibu Bapak, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, penulis kitab Amsal justru mengatakan bahwa
Orang yang bodoh adalah orang yang tidak mempedulikan, tidak menghiraukan, mengabaikan prinsip-prinsip kehidupan spiritualitas. Itu ia katakan dengan kalimat orang bodoh tidak menghiraukan korban tebusan. Tetapi orang jujur adalah orang yang mau berbagi kebaikan. Nah, ibu bapak, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, penulis kitab Amsal rupa-rupanya mau mengajak kita untuk mencoba untuk memahami, mencoba untuk mengerti bagaimanakah sifat dan karakter dasar kita. Adakah kita telah menjadi seseorang yang betul-betul menempatkan kehidupan spiritualitas kita sebagai hal yang utama, yang mendasar, bahkan inti dari perjalanan kehidupan kita, khususnya di dalam pembentukan karakter? Ataukah justru kita tidak mempedulikan prinsip-prinsip dasar pembentukan karakter kita sebagai orang-orang Kristen, sebagai umat beriman? Nah, ibu bapak, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bukankah hidup kita senantiasa dipanggil untuk mengalami perubahan, semakin lama menjadi semakin serupa dengan Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita, Sang Anak Allah itu. Dan itu berarti bahwa hidup kita seharusnya terus-menerus mengalami pembentukan. Dan ya, tiap-tiap hari, tiap-tiap waktu, tiap-tiap saat kita terus-menerus diasah, dibentuk, diperlengkapi supaya kita memiliki sifat dasar, kita memiliki karakter seperti yang Kristus miliki. Kita menjadi pribadi-pribadi yang jujur, yang terbuka, yang apa adanya, yang berani menjadi diri sendiri, otentik, baik itu di hadapan Allah maupun di hadapan orang-orang yang ada di sekitar kita. Mari kita tanggalkan dan tinggalkan kepalsuan hidup yang seringkali diwujudkan di dalam sikap-sikap dan tindakan-tindakan yang menggambarkan pencitraan. Tetapi mari kita hidup apa adanya, kita hidup di dalam keotentikan hidup, kita jujur apa adanya di hadapan Tuhan dan di hadapan orang-orang yang ada di sekitar kita. Amin. Mari ibu bapak, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu untuk firman yang kami dengar pagi hari ini, yang mengajak kami untuk
betul-betul dapat menjalani kehidupan yang senantiasa mau dibentuk, mau diperlengkapi seturut dengan kehendak Allah, sehingga hidup kami menjadi hidup yang otentik, menjadi hidup yang jujur dan apa adanya, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan orang-orang yang ada di sekitar kami. Pimpinlah kami semua untuk tidak menjadi orang-orang bodoh yang hanya mementingkan pencitraan, tetapi sungguh-sungguh menjadi orang-orang yang jujur, yang mengalami pembentukan karakter yang Tuhan kerjakan di dalam hidup kami, dan kami boleh hidup berbagi kebaikan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat melanjutkan aktivitas Ibu Bapak, Saudara yang terkasih. Tetap semangat, meminta hikmat yang dari Allah, sehingga hidup kita semua senantiasa menjadi berkat bagi orang-orang dan lingkungan yang ada di sekitar kita. Amin.